Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis masa percobaan selama 6 bulan atau bebas bersyarat terhadap Laras Faizati Khairunisa, yaitu dengan pengawasan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Vonis ini terkait kasus dugaan penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri pada Agustus lalu. Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan di LBHI, Arief Maulana. Terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama Jopos TV. Iya, selamat malam. Ya, malam Mas Arief, seperti apa YLBHI itu menyikapi vonis untuk Laras Faizati dengan percobaan selama 6 bulan? Iya, ketika kita menyaksikan dan juga melihat putusan Laras Faizati hari ini, putusannya adalah 6 bulan masa percobaan, ya, dan yang jelas Laras dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana pasal 161 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya pikir kita menyesalkan ya putusan yang kemudian diambil oleh hakim karena memang sejak awal kita memandang apa yang disampaikan oleh Laras Faizati di dalam ekspresinya di media sosial itu adalah bagian dari pendapat, bagian dari hak untuk berekspresi yang ini erat kaitannya dengan konteks ya peristiwa saat itu di mana kepolisian ya aparat kepolisian yang menggunakan mobil rantis mengejar massa aksi dan kemudian melindas seorang pengemudi ojol hingga meninggal dunia ya. Kita masih ingat nama almarhum Afan Kurniawan gitu ya, dan itu menciptakan ya melahirkan kemarahan publik, dan sebagai warga negara yang prihatin terhadap situasi tersebut, Laras bersuara melalui story Instagramnya, media sosialnya, menyampaikan ekspresi kemarahannya, dan kemudian dia dipidana. Ini yang kemudian menjadi soal, dan kita melihat satu hal yang ironis di dalam putusan Laras hari ini, di mana Laras yang kemudian menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresinya sebagai bagian dari kritik yang bisa dikatakan memang cukup keras kepada negara, pemerintah, khususnya kepolisian. Di satu sisi kemudian dianggap itu sebagai kejahatan, gitu ya, dan harus dihukum sebagai pelaku kriminal. Tetapi apa yang terjadi pada pelaku pelindasan terhadap Afan Kurniawan, ada 7 orang, ya, mereka hanya dihukum etik. 1 kemudian diberhentikan, 1 didemosi 7 tahun, dan sisanya itu hanya dikurung selama 20 hari. Padahal ini jelas kasus pembunuhan, gitu ya, dan mereka itu aparat penegak hukum. Pastinya justru ancaman hukumannya lebih tinggi. Tetapi yang terjadi justru kemudian tidak ada proses hukum pidana. Ya, ini yang ironis ya, saya kira, dan itu terjadi pada kasus Laras Faizati hari ini, dan juga teman-teman tahanan politik yang lain yang masih menghadapi proses persidangan seperti Del Pedro, Harik, kemudian ada Syahdan, dan dan kawan-kawan yang lain yang kemudian disidang di beberapa daerah di Indonesia karena dituduh sebagai penghasut, sebagai dalang dari kerusuhan, yang mana kita tahu bahwa di peristiwa Agustus September tidak bisa kemudian dilihat secara sederhana. Ini perlu dibaca konteksnya adalah lahirnya berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, ya, kemudian sikap anggota DPR, kemudian pemerintah yang kemudian justru melahirkan kebijakan yang bertolak belakang. Di satu sisi menaikkan pajak, di sisi lain justru menaikkan gaji DPR dan lain sebagainya, yang itu sangat ironis ya. Dan itu tidak dilihat oleh hakim. Dan saya kira kita menyesalkan ada putusan hari ini, dan seolah-olah
ada penegasan ya dari negara melalui putusan pengadilan ini bahwa berpendapat, berekspresi yang pada intinya mengkritik pemerintah itu tindakan kriminal dan tindakan yang kemudian dilakukan seorang perempuan gitu ya, yang kemudian bersuara juga ya di dalam peristiwa yang terjadi itu dianggap berbahaya. Saya kira ini putusan yang membahayakan bagi masa depan kebebasan sipil, khususnya kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan juga akan mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat untuk bersuara kritis. Ya, apa Mas Arief juga melihat dari kasus ini sebagai upaya penyempitan ruang publik dalam mengemukakan pendapat, bahkan menjadi pembatasan bagi perempuan seperti itu. Seperti apa ya LBHI melihatnya? Iya, ini putusan yang kemudian menambah daftar panjang ya kasus-kasus pembungkaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Kita tahu bahwa tidak ada niat jahat dari Laras tentunya ya, ketika kemudian mengekspresikan kemarahannya terkait dengan kebijakan yang buruk dari pemerintah, tindakan arogansi dan brutalitas kerasan aparat kepolisian dalam peristiwa Agustus September, yang itu justru berujung kriminal. Banyak kasus-kasus yang lain yang terjadi. YLBHI misalkan mencatat ya, dalam peristiwa Agustus September ini kan ada ribuan orang kemudian ditangkap ya, dan kurang lebih 500 sampai 600 orang sampai hari ini masih menjalani proses persidangan. Sebelumnya di kasus-kasus yang lain terkait dengan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi juga banyak mereka yang kemudian bersuara juga dikriminalisasi. Seperti misalnya kasus Jumhur Hidayat ya salah satu kasus yang kita ingat dan kita juga di Jakarta. Dia mengkritik Omnibus Law Cipta Kerja ya melalui akun Twitternya, yang mana dia mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada saat itu yang masih dalam proses gitu ya, ini akan melahirkan ketidakadilan, menimbulkan penindasan bagi buruh, dan posisinya saat itu sebagai pengurus serikat. Dan yang terjadi adalah betul hari ini Omnibus Law itu menjadi undang-undang yang sangat bermasalah. Tapi yang terjadi saat itu dia dipidana karena berpendapat seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi situasi seperti ini akan mengakibatkan penyempitan ruang sipil, ya, ruang-ruang di mana masyarakat sebetulnya bisa berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi dan juga hak asasi manusia agar melindungi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi kemudian justru dibungkam dengan cara-cara kriminalisasi, cara-cara membungkam yang kemudian menempatkan suara kritis itu sebagai kejahatan. Dan saya kira ini bentuk kemunduran parah ya demokrasi kita dan watak ya pemerintahan yang sebetulnya anti kritik. Kemudian apakah putusan kasus Laras ini jadi jurisprudensi bagi kasus Del Pedro, Azli, Gilang, dan yang lainnya yang saat ini masih ditahan? Iya, saya pikir putusan ini masih putusan tingkat pertama. Kita belum tahu apakah Laras dan juga teman-teman tim kuasa hukumnya itu akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Jadi belum berkekuatan hukum tetap, jadi belum bisa kemudian jadi rujukan. Dan saya kira setiap kasus tentu memiliki dimensi peristiwa, fakta hukum maupun pembuktian yang berbeda, karena memang tuntutannya bisa jadi tidak sama, tidak semua penghasutannya. Pun kalau kita lihat di kasus Del Pedro, Jafar dan kawan-kawan itu pasal-pasal yang dikenakan sebagai dakwaan mirip. Tetapi saya kira mestinya kemudian majelis hakim di masing-masing perkara bisa betul-betul membuka mata
ya, membuka pikiran begitu ya terkait dengan konteks ya. Sekali lagi kita bicara konteks peristiwa ini dan juga setia pada fakta ya. Jadi apakah betul teman-teman ini melakukan kejahatan dengan menyampaikan suara kritisnya, dengan melakukan kerja-kerja bantuan hukum dan lain sebagainya, yang saya kira mestinya majelis hakim di masing-masing kasus itu bisa mengadili dengan independen, objektif ya. Dan dari awal kami di YLBHI juga mengatakan bahwa penangkapan dan perburuan aktivis dan hari ini mereka menjadi tahanan politik dan diseret ke pengadilan, ini adalah peradilan sesat sebetulnya ya, karena mereka tidak layak untuk kemudian dipidanakan. Karena apa yang mereka sampaikan sebetulnya bagian dari penikmatan ya hak warga negara untuk mengkritisi jalannya pemerintahan. Dan yang menarik adalah sampai hari ini sebetulnya itu belum diungkap secara pasti ya. Kalau dari kami melihatnya demikian, sebetulnya kerusuhan yang terjadi itu siapa aktor di belakangnya, dalangnya itu siapa? Karena ada temuan yang kemudian menunjuk pada aktor negara, ya, seperti adanya BAIS di lapangan, TNI di lapangan yang sampai hari ini tidak pernah diinvestigasi secara tuntas, ya, tuntutan untuk kemudian ada tim independen supaya peristiwa yang terjadi di Agustus September betul-betul diungkap, tidak pernah kemudian diproses. Dan teman-teman yang hari ini kemudian ditangkap, ditahan, ya, ini kita lihat sebagai kambing hitam, ya, mereka yang kemudian dipersalahkan atas peristiwa yang kita lihat tidak mungkin itu dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, anak-anak muda yang memang kalau kita perhatikan rekam jejaknya selama ini, mereka aktif dalam upaya mengawal demokratisasi, kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Oke, jadi baik. Demikian. Terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arief Maulana. Ya, terima kasih Mbak.